Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya? Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat. Hari ini adalah pertemuan pertama kita pada mata pelajaran kimia, khususnya di kelas 10 MIPA, semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang pokok bahasan hakikat ilmu kimia. Jadi pokok bahasan inilah akan kita pelajari pada pertemuan kita hari ini. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Hakikat ilmu kimia. Ketika mendengar tentang ilmu kimia, maka laboratorium menjadi bagian yang tak terpisahkan ketika kita mempelajari ilmu kimia. Ketika kita bekerja di laboratorium, maka kita harus memperhatikan bahan-bahan yang digunakan dan prosedur keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium. Karena apa? Karena di laboratorium terdapat bahan-bahan kimia yang bersifat mudah terbakar, iritatif, korosif ya. Jadi banyak bahan-bahan kimia yang bersifat mudah terbakar, iritatif dan korosif. Iritatif itu bersifat mengganggu ya bahan kimianya, dan korosif ini bersifat dapat menghancurkan. Contohnya bahan kimia H2SO4. Nah, ketika H2SO4 ini terkena kulit kalian ya, maka kulit kalian ini akan melepuh ya jika terkena H2SO4, dan itu sangat berbahaya. Dan contoh lain, apabila kalian terhirup HCl pekat ya, dan itu masuk ke dalam paru-paru kalian, maka itu bisa menyebabkan kematian ya. Nah, makanya bahan kimia ini sangat berbahaya. Untuk itu ya, ketika menggunakan bahan-bahan ini, kalian harus ekstra hati-hati dan memperhatikan bagaimana prosedur keamanan dan keselamatan ketika bekerja di laboratorium. Pada pokok bahasan inilah kita akan belajar tentang hakikat ilmu kimia dan prosedur keamanan kerja di laboratorium. Yang pertama, kita harus mengenal apa itu ilmu kimia. Nah, ilmu kimia, kebanyakan siswa ya ketika mendengar ilmu kimia ya menganggap bahwa materi kimia itu merupakan materi yang sulit ya, karena ada hitung-hitungannya mungkin. Padahal ilmu kimia itu merupakan ilmu yang asik dan menyenangkan. Mengapa asik dan menyenangkan? Karena kimia ya, kebanyakan itu kita bekerja di laboratorium. Dan ketika kita bekerja di laboratorium itu sangat asik dan menyenangkan. Masyarakat juga beranggapan bahwa bahan kimia itu merupakan bahan yang sangat berbahaya dan ditakuti. Padahal ya, tidak semua bahan kimia itu berbahaya dan perlu ditakuti. Contohnya seperti ini. Bahan kimia itu ada yang seperti pada benda yang kita pegang ya, yang kita lihat dan yang kita cium baunya. Misalkan buku yang sedang Anda baca atau Anda gunakan ya, itu mengandung bahan kimia. Terus misalkan lagi udara yang Anda hirup ya, oksigen itu mengandung bahan kimia ya. Oksigen itu merupakan bahan kimia. Terus pakaian yang Anda pakai, makanan yang Anda makan, minuman yang Anda minum ya, mengandung bahan kimia. Terus peralatan mandi yang Anda gunakan seperti sabun, deterjen, pasta gigi ya, itu juga mengandung bahan kimia. Bahkan tubuh Anda sekalipun mengandung bahan kimia atau terdiri atas bahan kimia. Nah, maka bahan kimia juga memiliki banyak manfaat bagi tubuh kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya, maka muncul suatu industri kimia. Dan pada abad ke-20-an ya, ilmu pengetahuan dan teknologi ini melakukan pengembangan atau mengembangkan suatu cara untuk membuat bahan kimia yang tidak pernah ada sebelumnya. Misalkan nilon dan polyester. Nilon dan polyester ini digunakan untuk membuat serat yang kemudian serat ini dipintal menjadi kain. Nah, hasil ini ya dari polyester dari nilon dan polyester ini yang mengungguli wol dan kapas yang pernah ada sebelumnya ya. Dari hasil buatan dari bahan kimia ini mengungguli wol dan kapas yang pernah ada sebelumnya. Meskipun kita sudah menikmati manfaat dari ilmu kimia, tapi kita juga lebih sering mendengar banyak masalah yang ditimbulkan oleh perkembangan ilmu kimia. Contohnya, limbah industri kimia dari pabrik kimia
itu bersifat toksik atau beracun, dan bahan-bahan kimia yang terdapat di dalam makanan, contohnya boraks ya, boraks yang terdapat di makanan itu dapat menyebabkan kanker ya. Maka dari itu tantangan untuk ilmu dan teknologi kimia ya, ini harus menciptakan suatu metode untuk mengawasi pengolahan limbah dan penggunaan bahan kimia dalam makanan ya, agar tidak terjadi masalah-masalah seperti tersebut di atas tadi. Oke. Nah, ketika mau pelajari ilmu kimia ini mempelajari tentang bahan-bahan kimia termasuk materi dan perubahan-perubahannya. Coba Anda renungkan, tersusun dari apa sajakah bahan kimia itu, dan mengapa bahan-bahan kimia itu memiliki sifat yang berbeda-beda, dan mengapa bahan kimia itu dibedakan berdasarkan komposisinya. Ini menarik untuk dikaji ya. Dan bahan kimia itu dia mempelajari ya, dan mempelajari tentang kajian mengenai reaksi kimia. Ini merupakan suatu kajian tentang reaksi kimia, di mana reaksi kimia merupakan suatu interaksi dari bahan kimia ya, interaksi bahan kimia. Jadi suatu bahan kimia itu berinteraksi membentuk zat baru ya, membentuk zat baru yang sifatnya berbeda dengan bahan-bahan pembentuknya. Nah, jadi ini contohnya ketika ada dua zat ya, dua zat ini kita campurkan atau kita reaksikan, maka akan terbentuk zat baru yang sifatnya berbeda dengan dua zat pembentuknya tadi. Seperti itu. Jadi bahan kimia tentang reaksi ini sangat perlu untuk kita pelajari. Nah, contohnya seperti ini. Jika kita punya zat natrium ya, natrium ini merupakan logam yang bersifat lunak ya, logam yang sangat lunak sehingga dapat diiris menggunakan pisau. Dan natrium ini ketika dia terkena air ya, atau bereaksi dengan air, maka dia akan bereaksi hebat membentuk gas hidrogen yang mudah terbakar ya, jika terkena air. Jadi ketika natrium ini terkena air, dia dapat meledak membentuk gas hidrogen yang mudah terbakar, karena gas hidrogen ini merupakan gas yang mudah terbakar dan terkenal sebagai gas letup. Nah, seperti itu. Nah, maka ya, untuk itu kita harus menghindari kontak natrium ini dengan kulit yang lembab ya. Jadi ketika kita praktikum, maka kita perlu menggunakan sarung tangan ya. Jadi ketika tangan kita basah, itu tidak boleh kita memegang logam natrium ini ya, karena itu sangat berbahaya, karena dia sangat reaktif sekali dengan air. Dan logam natrium ini untuk penyimpanannya biasanya dia disimpan di dalam kerosin ya, di dalam kerosin atau minyak tanah, agar dia tidak berinteraksi dengan udara luar dan tidak berinteraksi dengan air ya, agar dia aman. Karena apabila dibiarkan ya terkena udara luar, maka logam natrium ini akan mudah karena dia akan bersifat reaktif, jadi dia mudah bereaksi dengan zat lain, maka dia akan terkikis ya. Dia akan terkikis dan cepat. Dia terkikis maka dia akan cepat hilang ya, akan mengecil. Seperti itu. Dan contoh lain selain natrium tadi ada yang namanya klorida atau klorin, Cl. Nah, ini merupakan suatu gas yang berwarna hijau kuning pucat ya, dimana ini juga bersifat sangat reaktif bagi jaringan hidup. Nah, di mana apabila gas klorin ini terhirup ya dan masuk ke dalam paru-paru kita, itu bisa menyebabkan kematian. Gas klorin ini bisa menyebabkan kematian. Dan sekarang apabila dua zat tadi ya, dua zat yang sangat berbahaya tadi, natrium dan klorin ya, yang dapat merusak bagi tubuh kita itu dicampurkan atau direaksikan ya, klorin dan natrium ini direaksikan, maka akan terbentuk zat baru yang disebut sebagai NaCl. Ketika natrium dan klorin dicampurkan atau direaksikan, maka akan terbentuk zat baru yang disebut sebagai NaCl, dan NaCl ini kita kenal biasa sebagai garam dapur ya. Maka akan tercipta suatu zat baru yang bermanfaat bagi tubuh ya, yaitu NaCl, garam dapur. Dan sifat berbahaya dari dua zat tadi, zat pembentuknya klorin dan natrium tadi ya, itu akan hilang dan terbentuk suatu zat baru yang
sifatnya tidak berbahaya dan bermanfaat bagi tubuh, yaitu garam dapur. Garam dapur ini kan biasanya kita sering gunakan untuk memasak ya, dan garam dapur ini juga berguna bagi tubuh kita agar tubuh kita dapat berfungsi dengan baik. Nah, jadi sangat mengagumkan sekali reaksi kimia itu. Dari zat yang berbahaya ya, ketika dia bereaksi membentuk suatu zat baru yang bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, jadi seperti itu untuk pengenalan mengenai ilmu kimia. Untuk lebih jelas tentang materi hakikat ilmu kimia, silakan Anda perhatikan dan simak materi berikut ini. Baik, tadi kita sudah mengenal tentang apa itu ilmu kimia. Sekarang kita akan membahas tentang kedudukan ilmu kimia di antara ilmu-ilmu lain. Nah, jadi ilmu kimia memiliki kedudukan penting terhadap ilmu-ilmu lainnya, di mana ilmu kimia ini berfungsi sebagai antarmuka atau penghubung untuk hampir semua ilmu-ilmu lainnya, atau biasa disebut sebagai central science ya. Central science. Ya, jadi sebagai penghubung antar untuk hampir semua ilmu-ilmu lainnya. Nah, di mana ilmu pengetahuan yang terkait erat dengan kimia yaitu farmasi, kedokteran, pertanian, geologi, biologi, hukum, teknik, dan fisika. Nah, jadi ilmu pengetahuan ini ada kaitannya dengan ilmu kimia ya, jadi saling terhubung. Contoh, pada bidang farmasi. Bidang farmasi biasanya memproduksi obat-obatan. Nah, di mana pada produksi obat-obatan ya, ini sangat diperlukan ya, sangat memerlukan ahli kimia untuk mendesain dan mensintesis obat-obatan tersebut. Nah, jadi perlu seorang ahli kimia ya untuk membantu proses produksi obat-obatan yang dilakukan dalam bidang farmasi. Nah, jadi ilmu kimia ini terkait ya dengan bidang farmasi ini, karena ilmu kimia diperlukan untuk membantu proses produksi obat-obatan tersebut. Contoh yang selanjutnya adalah bidang pertanian. Nah, di mana ilmu kimia membantu produksi pupuk ya, pestisida, ya pupuk dan pestisida, di mana produksi pupuk ini fungsinya adalah untuk mengatasi kekurangan unsur hara pada tanah. Jadi pupuk ini fungsinya untuk mengatasi kekurangan unsur hara pada tanah. Adapun pestisida ya, fungsinya adalah untuk membasmi hama tanaman. Nah, jadi untuk membuat pupuk dan pestisida ini diperlukan ilmu kimia ya. Untuk membuat pupuk dan pestisida ini diperlukan ilmu kimia. Contohnya misalkan adalah kapur basa ya, kapur atau basa ya, kapur yang bersifat basa. Ini ditambahkan di lahan pertanian untuk mengurangi keasaman tanah ya. Dan apabila kadar tanah itu bersifat asam ya, kita bisa menambahkan kapur yang bersifat basa ya, kapur ini sifatnya basa untuk mengurangi kadar keasamannya tersebut ya. Jadi itu salah satu contoh dari penggunaan ilmu kimia dalam pertanian. Pupuk ya, pupuk ini biasanya urea ya. Urea itu merupakan zat kimia ya. Dalam pupuk urea itu kan ada namanya pupuk urea, itu biasanya itu merupakan zat kimia. Nah, jadi ilmu kimia juga berperan penting dalam bidang pertanian. Dan pestisida ya, pestisida untuk membuat pestisida ya, ini untuk membasmi hama ya, hama tanaman ini diperlukan ilmu kimia atau zat-zat kimia ya untuk membasmi hama tanaman. Nah, selanjutnya ilmu kimia juga memerlukan ilmu-ilmu lain seperti matematika, fisika, dan biologi. Contohnya seperti ini. Ketika kita menghitung kadar zat ya dalam suatu campuran, maka kita memerlukan ilmu matematika untuk menyelesaikan hitungan tersebut ya. Dan contoh lain lagi pada konsep sifat-sifat materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan itu, maka kita memerlukan ilmu fisika ya, agar sifat-sifat materi yang mempengaruhi perubahan fisik serta perubahan energi dapat dipahami selain memahami sifat-sifat kimianya saja. Nah, jadi sifat fisiknya juga dapat kita pahami dengan mempelajari juga ilmu fisika. Seperti itu ya.
Lanjut, sekarang adalah peran kimia dalam kehidupan. Nah, jadi semua ilmu itu berguna dan perlu dipelajari, termasuk ilmu kimia ya. Nah, adapun manfaat mempelajari ilmu kimia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manfaat yang kita dapat adalah pemahaman yang lebih baik terhadap diri ya, terhadap diri dan alam sekitar serta proses-proses yang terjadi di dalamnya. Nah, jadi dengan mempelajari ilmu kimia ya, kita dapat memahami diri memahami lebih baik terhadap diri kita ya. Jadi kita paham tentang diri kita ya, tentang zat-zat kimia apa saja yang tersusun di dalam diri kita ya. Jadi kita memperoleh pemahaman yang lebih. Nah, selanjutnya kita juga paham tentang alam sekitar ya, alam sekitar kita serta proses-proses yang terjadi di dalamnya. Misalkan ya, mengapa api itu bisa terbakar ya, mengapa api itu bisa membakar, dan mengapa bensin itu mudah terbakar ya, itu jadi kita paham prosesnya bagaimana. Nah, misalkan gini, mengapa air itu tidak mudah terbakar sementara bensin sangat mudah terbakar ya. Ini kita pasti paham ya jika kita mempelajari ilmu kimia. Nah, jika sifat terbakarnya bensin ya ditanyakan kepada orang yang tidak paham tentang ilmu kimia, maka mereka bisa saja menjawab dengan mengatakan sudah menjadi ketentuan dari Tuhan ya. Tetapi bila kita mempelajari ilmu kimia ya, kita pasti paham. Karena air itu sifatnya adalah dia cair ya, cairan. Kalau cairan dia tidak mudah terbakar. Sedangkan bensin itu sifatnya adalah gas ya. Gas itu dia mudah terbakar. Makanya air tidak mudah terbakar jika dibandingkan dengan bensin. Bensin mudah terbakar karena dia bersifat gas ya. Nah, jadi kita bisa menjelaskannya karena kita mempelajari ilmu kimia. Dan manfaat yang selanjutnya adalah dapat mengubah bahan alam yang murah menjadi produk yang lebih berguna. Nah, jadi dengan mempelajari ilmu kimia ya, kita dapat mengubah bahan-bahan alam yang ada di alam yang harganya relatif murah ya, itu menjadi produk yang lebih berguna bagi kehidupan kita. Contohnya seperti ini. Dahulu ya, orang mandi menggunakan batu ya sebagai sabun, gosok gigi dengan serbuk bata, keramas menggunakan abu merang. Nah, di mana ini tidak pantas, ini tidak praktis ya, ini tidak praktis dan kurang aman apabila masih menggunakan seperti ini. Nah, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi ya, dengan ilmu kimia, maka dibuatlah sebuah sabun ya, dibuatlah sabun, deterjen, pasta gigi, dan sampo yang lebih praktis, aman, dan mudah digunakan ya. Nah, jadi sabun ya, sabun itu merupakan zat kimia ya, zat kimia. Deterjen juga termasuk zat kimia. Pasta gigi juga dibuat ya dengan ada zat kimia yang terkandung di dalamnya. Dan sampo juga. Nah, maka ini jauh lebih praktis, aman, dan mudah digunakan daripada yang dahulu ya. Nah, ini sisi positif dari perkembangan ilmu dan teknologi kimia ya. Nah, kimia juga berperan dalam mengatasi masalah-masalah global. Contohnya seperti pencemaran, perubahan iklim, proses daur ulang plastik ya, diperlukan ilmu kimia untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, jadi pada prinsipnya ilmu kimia dapat diterapkan dalam banyak disiplin ilmu, dan ilmu kimia juga sangat relevan dengan banyak aspek dalam kehidupan kita. Nah, jadi artinya ya, ilmu kimia ini dapat diterapkan ya dalam banyak ilmu-ilmu lain. Nah, jadi dapat diterapkan dalam banyak ilmu-ilmu lain. Jadi dapat diterapkan atau dihubungkan dengan ilmu-ilmu lainnya seperti di bidang farmasi, di bidang kedokteran, di bidang pertanian ya. Banyak. Jadi dapat diterapkan di bidang ilmu-ilmu lainnya, di mana ilmu kimia ini juga sangat relevan dan sangat berhubungan ya, saling terkait dengan banyak aspek dalam kehidupan kita. Jadi banyak hubungannya dengan kehidupan kita, di dalam kehidupan kita. Karena di dalam kehidupan kita ya, itu banyak atau sering kita temukan
sering kita temukan zat-zat kimia ya, sehingga ilmu kimia juga sangat dibutuhkan dan saling terkait dalam kehidupan kita.